Gengs, ketemu lagi bareng gua Tri sama Haikal dari DDD, Dunia Dalam Desain. Hari ini kita mau cobain format baru. Selain podcast dan meet up, kita mau coba bikin video. Karena emang ada beberapa sih yang nanyain, oh kapan nih bang bikin video gitu. Nah ini kita coba ya. Sekarang kita lagi mau jemput si narasumbernya, seorang ilustrator handal lokal, followernya 25.000 di Instagram, banyak banget ya. Thank you. Terus baru-baru ini dia memutuskan buat masuk dunia UI design gitu. Jadi kita mau nanya-nanya kenapa nih kalau ilustrasi terus Ilustrator kondang. iya udah kemana-mana, punya studio sendiri ya, bener ya? Iya, punya studio sendiri. Punya studio sendiri terus mau masuk ke dunia UI gitu. Jadi kita penasaran aja. Jadi kita mau jemput. Let's go. Assalamualaikum bang. Depan Jil. Malu udah keren. Udah mulai. Udah dari tadi. Acilnya udah masuk mobil. Cil, pernah dulu Cil. Oke. Gua Kemas Acil. Sebenarnya nama aslinya Kemas Dwi Satria Ramadana. Kakaknya si Acil nih temen S1 gua dulu. Jadi pas gua main ke rumahnya, namanya satu rumah Kemas pak. Bapaknya, kakaknya, adik Kemas semua. Banyak yang nanya kayak, oh serius Kemas Acil yang ilustrator itu sekarang di UI gitu kan, banyak pada kaget kan. Mungkin kita track back dari awal dulu nih. Kenapa lo bisa masuk ke dunia ilustrator tuh sejak kapan sih? Oke. Di 2006 masuk desain, gua nggak terlalu ngedalemin banget. Cuman emang ya udah emang nyentuhnya ke arah situ terus. Masuk desain maksudnya di kafe ya? Ya, di kafe. Lulus di 2000? Lulus 2010. Atau tua loh. Oh, lumayan ya? Beda dikit doang sama gue ya? Sudah 4 tahun dong. Terus ya udah tuh gua ikut seminar itu tuh mulai kebuka tuh kayak ini kayak menarik ya, dunia ilustrasi. Tapi emang pas gua 2010 gua masuk kerja, itu gua kerjanya di digital agency punya basicnya. Jadi emang udah kena ranah UI design gitu, user interface, UX gitu-gitu tuh udah kena di situ. Jadi di agency lu berarti graphic design juga, UI juga, ilustrator juga apa gimana? Iya. Berarti kenalnya Iya, jadi gara-gara terpaksa pekerjaan ya. Gara-gara terpaksa pekerjaan ya, bukan karena emang ngincer itu kan. Nah, kalau pas gua masuk 2010 itu awalnya gua masukin sebagai ilustrator di agency. Terus pas gua masuk situ ternyata ada role yang bakal diubah. Di situ gua mulai menyentuh user interface. Tapi dulu tuh belum namanya user interface, masih bilangnya interactive designer. Basicnya juga headnya gue dulu creative director gue lumayan strict dengan jarak, terus leadingnya itu. Nah di situ gue mulai belajar layouting. Terus pas gue ketemu lu lagi nih, kan dulu waktu kecil nih ngeliatnya, terus pas gede, tau-tau kok gue denger lu masuk Gojek gitu. Nah, bisa cerita nggak nih part yang itu nih? Sorry ya, Tokopedia nih bahas Gojek dulu. Jadi awalnya itu gue sempat kerja di satu digital agency namanya Orange. Di situ gue dari Orange itu gue sempat cabut bentar. Gue sempat ditawarin gitu sama temen nih, ada Gojek lagi buka lamaran nih, lu mau nyoba nggak gitu. Ada divisi baru bilang gitu. Ya udah dari situ gue mulai ya udah gue coba deh. Sebagai apa tuh? Itu sebagai marketing designer. Jadi gue undernya Growth. Nah di situ gue mulai belajar gimana caranya baca data. Jadi itu ilmu baru lagi yang gue terima ya. Apa hubungannya tuh data sama desain? Nah jadi kalau seandainya di Growth ini dia emang ngedesain berdasarkan data yang ada. Jadi bukan seandainya ngedesain aja tapi nggak ada worksnya gitu. Jadi kita
mempersonalisasikan si desain ini. Jadi kita itu sebagai tes kayak A/B testingnya. Kalau seandainya ini bagus, kemudian lu pakai ini buat narikin user lu. Seandainya nih dalam seminggu kita ngeluarin 3 desain. Jadi hari Senin keluar, dilihat nih hari Selasa gimana, ya udah kita keluarin hari Rabu. Hari Rabu gimana, terus nanti keluarin hari Jumat gitu. Nanti itunya kalkulasinya di terakhirnya baru ya, dari 3 desain itu yang mana yang paling itu biasanya pakainya kita dulu apa ya, gue lupa lagi nama apps-nya. apps buat Jadi bukan apps sih, dia kayak semacam apa ya, gue lupa sih namanya. Itu tempatnya Ini kerdus. kardus. Pokoknya buat ngeblas si desainnya gitu. Nah itu dari situ kita mulai nyari datanya, di situ udah ada dia sistem funnelnya tuh udah keluar semuanya. Mau pesan apa? Kentang boleh. Kentang yang large 1. dia di Iya siap. Lanjutnya setelah di sini gelap banget. McD. nih Kapan-kapan nih, jadi nih, sponsor. menang banyak nih. Kita gratis kali nih, boleh lah masuk. Ya lanjut. Tadi nih. sampai Ya BI kelar. BI. Berarti keren ya, maksudnya udah even desain pun di A/B testing gitu ya. Iya. Nice. Dan itu untuk divisi itu kayak baru pertama kali gitu loh di A/B testing, karena sebenarnya itu udah terjadi di luar sana. Betul. Kalau UI kan kayak lu harus align kan sama komponen, sekarang ada desain sistem dan lain-lain. Iya. Kalau ilustrasi di Gojek waktu itu lu dibebasin aja tanpa lu bikin ada apa kayak guide-nya atau ada guide-nya? Nah, awal-awal memang ada guide-nya, tapi ke belakang karena emang ada regulasi baru kayak diubah ininya, guideline. Jadi ilustrasi semaunya aja. Jadi kalau kadang-kadang nih kita A/B testingnya kita bikinnya kayak stiker angkot. Kalau enggak untuk GoFood mungkin kalau seandainya kita mau bikin kayak rumah makan yang pinggir, Warteg gitu. bukan warteg, yang kayak tendaan. Desainnya yang ayam jago Yeah. itu. Oh, iya. Bisa juga yang kayak gitu. Jadi sebebas itu. I see. Menurut lu bagusan gimana? Bebas gitu atau seharusnya ada guide atau gimana? Sebenarnya kalau secara virality itu bagus, karena kita kan bisa seleluasa mungkin Diverse lihat banget diverse gitu. Tapi kalau untuk guideline, kalau menurut gua itu lebih bagus. Emang kita punya guideline gitu. Karena kan nih jadinya saklek gitu loh. Orang pun pas masuk pun tahu gitu. Ini brandnya siapa? Ini brandnya siapa. Tapi secara nggak langsung itu saat Gojek bikin seperti itu, menurut gue orang jadi tahu gitu, oh ini yang ini Gojek nih, kayak gitu. Masih. Secara nggak langsung kan, secara mindset dibikin seperti itu. Jadi nggak ada plus minusnya sebenarnya sih, tergantung dari pandangan orang pas ngeliat itu juga. Sebelum pindah ke kerjaan lu yang sekarang nih, kita ke dunia ilustrasi lu lagi nih yang apa, studio lu apa namanya? Tomodachi. Mungkin bisa dimulai dari kapan lu bikin studio itu, kenapa, terus namanya kenapa itu? Oke. Sebenarnya studio itu mulai gua buat itu di 2015 setelah gua keluar dari agensi. Nah, jadi kayak pas gua keluar dari agensi ternyata ada salah satu teman gua namanya Basit Ibrahim itu dia dulunya kerja di Caravan Studio, salah satu studio ilustrasi yang lumayan gede lah Iya, di Jakarta. dulu ada satu ilustrator pertama itu media cabut, gue sedih banget masuk situ. Gitu ya? Sama Devi. Emang kakaknya dulu Tokopedia ya? Oh iya. Kayaknya gitu. Di situ dia mulai ngajak ketemuan gitu, Cil, lu lagi di mana gini, lu lagi sibuk kerja apa enggak gitu. Terus ya udah dari situ ternyata dia kayak ngajak ketemuan, di situ dia
nawarin kayak gue tuh pengen banget bikin studio, lu juga pengen bikin studio juga kan, soalnya kita sempat ada omongan berdua gitu kayak ketemu, lu kayak lu nggak mau bikin studio aja ya kayak gitu. Oh, definisi studio di dunia lu kayak gimana sih? Gue juga sebenarnya agak bingung tuh studio tuh. Sebenarnya sih awalnya tuh kita punya tempat gitu loh. Ya sebenarnya kan studio itu kan sebenarnya kayak tempat buat lo melakukan apa namanya semacam kegiatan kerjaan lu atau apa ya, kayak gitu. Tapi ternyata sekarang lagi belum ada nih tempatnya. Oh gitu. Iya, tadinya ada kita di Ben Hill, cuman emang kita lagi mau pindah. Ini kita lagi nyari-nyari tempat lagi. Sewa naik ya. Sewa naik, betul. Invasi. Happens all the time. Terus kenapa namanya Tomodachi? Karena itu berawal dari asas pertemanan. Anjay. Tomodachi itu arti dari bahasa Jepang itu adalah sahabat gitu. Oh, bukan nakama. Bukan nakama, beda. Oh, beda. Kalau nakama kayak dia anggota bajak laut. Oh. Terus ya udah di situ gue mulai ya udah kita bikin Tomodachi aja namanya, asal pertemanan. Sama kita berdua emang suka ada salah satu komik Jepang dari 20th Century Boys. Itu nama karakternya itu satu keren. namanya Tomodachi. Oh. Di situ kita mulai ya udah. Kegiatannya apa aja nih? Kan kalau misalnya studio foto ya lu menerima project. Apa ini gitu aja atau ada yang lain lagi? Jadi kalau kita itu lebih ke arah karakter design. Jadi kayak kita base-nya kita bertiga itu lebih ke arah bikin karakter-karakter. Jadi kadang ada orang yang emang perusahaan baru yang mereka emang pengen bikin satu karakter yang jadi personanya mereka. Contoh kalau Tokopedia ada Topet kan. Iya. Nah kita bikinin personanya dia, kita bikin world-nya dia, dunianya seperti apa nanti si karakternya, karakternya ada berapa banyak, nah itu kita bikinin. Jadi emang kita lebih ke arah IP. IP itu intellectual property. Iya. Boleh sebut nggak sih salah satu portfolio perusahaan lo? Nah itu sebenarnya kita lagi ada kerjaan juga gitu. Besok kita sempat bantu untuk Kementerian Pariwisata juga, bikin karakter juga. Gede nih proyeknya. Ngeri ya. Apa keluar nih? Kenapa tadi gue bayarin McDonald? Makan sebelah. Terus ada satu kerjaan juga yang emang belum bisa di-share juga. Iya. Tapi ya mungkin kebanyakan sih Yang lalu-lalu bikin- bisa nggak yang lalu-lalu? itu juga ada, kita sempat bikin buat ada salah satu perusahaan kecil lah. Bisa dibilang kecil enggak, dibilang gede juga enggak. Ini Nanggung. sekarang, Dibilang kecil enggak tapi bayaran gue gede gimana? bayar lah. Terus dia mau bikin karakter, dia punya cerita, tapi dia nggak tahu ngeceritain gimana. Ya udah kita bikinin komiknya, kita kerjasama sama komikus juga, kita bikin karakternya juga. Habis itu namanya tuh kok lupa ya namanya. Pokoknya ada monsternya lah. Gitu. Nah itu kita mulai bikin seperti itu. Nah dia suka sih. Jadi komikus sama ilustrator tuh beda ya? Beda. Bukannya sama? Ya dibilang role-nya hampir sama, cuman nggak bisa kita samain gitu. Kayak kita ngomongin ilustrator dengan seniman, beda. Ada seniman ilustrator. Lu seniman atau bukan? Bukan. Jadi gitu aja. Lu bukan seniman. Oh, jadi lu ilustrator. Jadi ya tergantung implementasi orang sih nanti gimana sih. Kalau tadi lu bilang lu seniman, pengen gue coret judulnya. Ilustrator coret seniman gitu. Gue nggak bisa bilang gue seniman karena gue masih terkadang ngikutin brief atau apa. Banyak yang nanya pas kemarin gimana sih cara bangun brand lu as ya bisa dibilang top ilustrator lah gitu. Waduh. Gimana sih caranya bangun brand, mungkin dari apa ya, cara lu kelola IG lu atau cara lu merepresentasikan portfolio lu, bisa cerita nggak? Oke.
Kalau seandainya bilang top ilustrator juga enggak juga gitu. Iya. Iya. Ya alhamdulillah orang tahu gitu ya. Terus kalau seandainya ngebangun brand sendiri sebenarnya sih ya kita pede aja. Secara langsung kita saat kita ngepost sesuatu atau kita mau ngepost karya secara langsung kan kita mau exhibition secara virtual yang kayak gitu kan. Ya udah kita post aja. Jangan jangan mikirin likes atau mikirin aduh orang nggak suka ya atau jalannya apa yang lu suka lu gambar aja kayak gitu. Bukan yang karena lu ngepost terus langsung like banyak enggak ya. Kecuali kalau lu artis. Kalau lu Baim Wong gitu. Lu pasti udah lu duduk manis aja like-nya banyak kayak gitu. Jadi jangan mikirin yang karas itu, kita bikin aja karena kita bukan artis, kita kita ilustrator slash graphic designer mungkin slash apa ya kayak gitu kan gitu. Banyak role-nya. Cerita sendiri nggak sih kapan di titik kapan nih lu kayak boom gitu di misalnya dari segi follower atau dari segi brand lu sendiri lah sebagai Acil gitu. Sebenarnya saat boom itu saat gue lagi habis pergi ke Jepang, terus kan banyak foto-foto yang memang gue foto di sana. Bagus ya? Enggak sih. Maka dari itu gue tambahin ilustrasi. Gue pakai handphone, gue foto, terus ya udah gue coba bawa ke Photoshop. Abis itu gue gambar di Photoshop, gue tambahin karakter. Terus setelah itu ternyata gue sempat dihubungin salah satu kantor media digital gitu. Nah di situ dia ternyata udah bikin artikel, udah bikin tuh artikelnya, terus nge-share dari email. Mas, ini kita udah bikin artikelnya. Udah dibikinin langsung? Iya, kita mohon izin ya. Oh, kok udah dibikin? Baru izin. Keren ya. Terus ya udah, orang udah di-post juga ya udah. Oh ya udah enggak apa-apa, minta linknya dong. Ya udah, minta linknya ternyata ya udah dari situ gue coba nge-share aja ke Facebook. Dari Facebook ternyata lumayan tuh. Kencang. Nah, dari situ efek domino lah. Kena di dagelan. Dagelan sempat lihat terus dia. Jadi judul artikelnya apa? Ilustrasi tentang Ultraman ternyata yang bikin orang Indonesia. Clickbait. Iya. Jago ya bikin headline-nya. Apakah gaya gambar lu emang lu sengaja nih ke Jepang kan kita nggak ngerti nih iya. Style ilustrasi kan kita nggak ngerti nih. Itu lu ada gaya tersendiri apa gimana sih? Bilang gaya tersendiri sih enggak ya, karena gue juga influence-nya banyak gitu. Secara langsung kan pas dulu masih kecil lebih ke arah lu nontonnya Doraemon, Sensei atau apa. Nah, di situ gedenya kita tuh di influence sama yang Kalau sekarang sensei apaan dia? Ronin Warrior kayak gitu. Pegasus. Terus ya udah dari situ tuh kayak influence-nya kental banget. Hayao Miyazaki ya, Studio Ghibli-nya gitu. Gue selalu nontonnya seperti itu. Jadi secara langsung ke pupuknya ya jadinya karakternya ke arah sana ya. Kayak secara orang lihat juga kadang-kadang ada yang nanya, Mas, ini karakternya kok kayak manga tapi bukan manga ya? Iya, gue juga ngeliatnya gitu. Kayak gitu. Ya nggak tahu ya, gue juga gambar. Ya gambar aja intinya lo gitu ya. Apa mungkin kayak manga tapi karakter lu kayak wayang gitu? Iya nggak sih? Kan lu bisa jadi. sempet lihat kayak lu gambar Hanoman gitu kan? Ya itu juga kan kayak di 2019 ini gue emang pengen mau ngulik karena Indo ya, yang kemarin itu lo ya, hashtag lo itu ya? Iya, bareng-bareng teman-teman kemarin. Jadi kayak secara langsung juga kayak ngulik cerita-cerita rakyat atau apa. Kalau lokal nih, siapa sih yang lu look up to banget ilustrator lokal, ada nggak sih? Look up to ilustrator lokal itu salah satunya Alvan Diari. Gue nggak nyangka ternyata pas tahun kemarin gue bisa pameran bareng sama dia. Mantap. Ya, siapa lagi? Banyak sih, Eko Bintang, Mila Maharani, terus Neng Iren, R Hakim, Eko Nugroho. Itu karya-karyanya juga orang-orang itu ada yang keluar juga ya? Ada yang keluar.
macem-macem sih sekarang banyak banget ilustrator Indonesia. Nice. Terus nih, nah pertanyaan besarnya nih, Hmm. kenapa nih lu tiba-tiba kan tadi di